Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan akhiran NIM 2008. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Initial Public Offering atau bisa kita sebut dengan IPO. Nah, untuk subbab yang akan saya bahas, yang pertama ada tentang pengertian Initial Public Offering atau IPO, yang kedua adalah tentang tujuan IPO, yang ketiga proses IPO, yang keempat keuntungan dan risiko IPO, yang kelima persyaratan regulasi IPO, yang keenam penentuan harga saham perdana, yang ketujuh peran underwriter konsultan, yang kedelapan hukum serta strategi, yang kesembilan pemasaran IPO, dan yang terakhir dampak IPO terhadap perusahaan. Nah, di sini pengertian public offering atau IPO. Jadi penawaran umum perdana saham yaitu adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal dengan melakukan IPO. Perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dan masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, membayar utang, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan investor. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, penggalangan dana. Perusahaan butuh uang untuk berkembang. Dengan IPO, mereka bisa mendapatkan dana dari orang-orang yang beli saham. Yang kedua yaitu meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan setelah IPO. Perusahaan jadi dikenal dan dipercaya. Dana yang terkumpul juga bisa dipakai untuk memperbaiki atau menambah fasilitas. Yang ketiga yaitu likuiditas bagi pemegang saham awal. Pemegang saham lama jadi lebih mudah menjual sahamnya dan mengubahnya jadi uang tunai. Yang keempat yaitu mempermudah penggalangan dana di masa depan. Setelah IPO, kalau suatu saat butuh tambahan dana, prosesnya akan lebih mudah karena perusahaan sudah dikenal di pasar. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses IPO? Yang pertama yaitu perusahaan ini mencari pihak atau underwriter yang bantu urus IPO dan siapin semua dokumen yang penting. Yang kedua, setelah itu perusahaan daftar biar sahamnya bisa dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan masuk penitipan kolektif di KSEI. Yang ketiga, daftar ke OJK di mana perusahaan kirim dokumen resmi ke OJK untuk meminta izin jual saham ke publik. Yang keempat, saham mulai ditawarkan ke masyarakat umum supaya mereka bisa beli. Yang kelima, setelah semua proses beres, saham perusahaan resmi bisa dibeli atau dijual di bursa efek di Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan IPO. Yang pertama ada pendapatan baru. Perusahaan dapat uang segar dari hasil jual saham ke publik. Yang kedua, profil perusahaan naik, yang dimana perusahaan jadi lebih dikenal dan dipercaya masyarakat. Yang ketiga yaitu likuiditas saham. Saham gampang dijual belikan. Jadi pemilik bisa cairin uang lebih mudah. Yang keempat, valuasi pasar naik. Harga perusahaan bisa dinilai lebih tinggi oleh pasar. Yang kelima, insentif karyawan. Bisa kasih saham ke karyawan sebagai bonus atau imbalan biar makin semangat. Selanjutnya yaitu resiko IPO. Yang pertama, biaya tinggi. Proses IPO butuh biaya besar buat konsultan, underwriter, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterbukaan informasi. Perusahaan wajib buka data ke publik, jadi nggak bisa sembunyiin hal-hal penting. Yang ketiga, tekanan pasar. Perusahaan harus jaga kinerja karena diawasi publik dan investor terus-menerus. Yang keempat, volatilitas saham. Harga saham bisa naik turun tajam tergantung kondisi pasar. Selanjutnya penentuan harga saham, yang dimana perdana penentuan harga saham ini biasanya dilakukan dengan bantuan underwriter yang bertugas menghitung dan merekomendasikan kisaran harga berdasarkan evaluasi yang mendalam. Terdapat dua metode yang umum,
digunakan dalam penawaran saham perdana IPO. Yang pertama yaitu book building. Metode ini perusahaan menawarkan harga saham ke calon investor dengan sistem tawar-menawar harga. Investor diminta memberikan penawaran berapa harga mereka mau beli saham. Dari situ perusahaan bisa tahu bagaimana minat pasar dan menentukan harga jual saham yang pas berdasarkan permintaan yang masuk. Yang kedua yaitu fixed price. Kalau metode ini harga saham sudah ditentukan dari awal oleh perusahaan. Investor tinggal setuju atau tidak dengan harga itu. Jadi nggak bisa tawar-menawar, langsung dibeli dengan harga yang sudah fix. Selanjutnya peran underwriter dan konsultan hukum. Underwriter berperan penting dalam proses seleksi resiko pada asuransi. Underwriter mengevaluasi calon nasabah berdasarkan data dan kinerja resiko yang telah ditentukan perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa resiko yang diterima perusahaan tetap terkendali sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian akibat kerja berlebihan. Sedangkan konsultan hukum memiliki peran dan melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap perusahaan yang akan dilakukan proses IPO. Dari hasil uji tuntas tersebut, konsultan hukum akan memberikan dan menandatangani pendapatan dari segi hukum mengenai keadaan perusahaan yang dimuat dalam prospektus. Peran konsultan hukum dalam IPO dijelaskan juga dalam POJK nomor 66 tahun 2017. Selanjutnya strategi pemasaran IPO dengan roadshow. Roadshow adalah kegiatan presentasi yang dilakukan perusahaan dalam calon investor sebelum IPO. Biasanya dihindari oleh investor besar, analisis keuangan, dan manajer investasi. Tujuannya agar investor kenal lebih dekat dengan perusahaan, paham kondisi keuangan, rencana bisnis ke depan, dan biasanya tanya langsung ke manajemen. Roadshow ini bisa dilakukan secara langsung di berbagai kota atau lewat siaran online. Komponen utama dalam roadshow yang pertama yaitu presentasi perusahaan. Perusahaan memperkenalkan diri, sejarah, visi misi, dan bisnis utamanya. Yang kedua, kinerja keuangan, menjelaskan kondisi keuangan seperti pendapatan laba dan laporan keuangan. Yang ketiga, proyeksi masa depan, menyampaikan rencana bisnis dan target perusahaan di masa depan. Yang keempat, penawaran saham, menjelaskan berapa banyak saham yang ditawarkan dan bagaimana cara investor membelinya. Yang kelima, tanya jawab, sesi terbuka bagi calon investor untuk bertanya langsung ke manajemen tentang hal-hal yang belum jelas. Selanjutnya, dampak positif roadshow. Yang pertama, meningkatkan minat dan permintaan saham setelah tahu lebih dalam. Calon investor jadi lebih tertarik membeli saham perusahaan. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme dan transparansi. Roadshow menunjukkan bahwa perusahaan terbuka, profesional, dan setiap diawasi publik. Yang ketiga, menyesuaikan proses IPO. Karena minat investor sudah terbangun, perusahaan bisa menetapkan harga saham yang tepat saat IPO. Nah, yang terakhir ada dampak positif roadshow. Yang pertama, meningkatkan minat dan permintaan saham. Setelah tahu lebih dalam, calon investor jadi lebih tertarik membeli saham perusahaan. Kan sudah tadi, menunjukkan profesionalisme. Selanjutnya yaitu dampak IPO dalam perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan initial public offering atau bisa kita sebut dengan IPO dan menjadi perusahaan pabrik, ini menandai babak baru dalam perjalanan bisnisnya, membawa sejumlah perusahaan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek operasional. Dampaknya bagi perusahaan yaitu yang pertama, transparansi keuangan yang meningkat. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, perubahan struktur